Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik karena kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerah-Nya, maka kita berkesempatan kembali dalam melaksanakan ibadah online pada hari ini. Perlu diketahui bersama bahwa kebaktian online pada pagi hari ini, Minggu 12 Juli 2020, dipimpin oleh Pendeta Sandi Nugroho dari GKI Pregolan Bunder, Surabaya. Tema ibadah pada pagi hari ini, bersiap menabur. Majelis jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Semoga Tuhan memberkati kita bersama. Ada beberapa informasi yang Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama mengenai informasi ibadah onsite. Berdasarkan keputusan majelis pada rapat tanggal 28 Juni 2020, majelis jemaat telah memutuskan rencana membuka kembali ibadah di gedung gereja yang semula direncanakan pada tanggal 5 Juli minggu lalu tahun 2020 diubah menjadi tanggal 2 Agustus 2020. Perubahan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan atas perkembangan keadaan yang real di lapangan. Kemudian himbauan Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Dan yang ketiga, persiapan internal kita yang masih perlu kita persiapkan secara matang. Majelis jemaat menghimbau segenap jemaat dan juga simpatisan agar tetap setia dalam mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Informasi lainnya, informasi program online GKI Kediri dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ada beberapa program online yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa mengikutinya dan bahkan melalui kesempatan ini majelis jemaat mengundang kita semua untuk bisa mengikutinya. Yang acaranya adalah persekutuan doa setiap hari Senin pada pukul 19 WIB. Kemudian pemahaman Alkitab setiap hari Kamis juga pukul 19 WIB. Kemudian persekutuan wilayah setiap Jumat keempat yang dimulai pada pukul 19 WIB. Kemudian program KKR Rabu kedua dan keempat pada pukul 19 WIB. Kebaktian anak setiap minggu kedua dan keempat pukul 8.30 WIB. Jika Bapak Ibu belum biasa menggunakan Zoom, bisa diikuti, dipelajari cara menggunakannya dengan melihat petunjuk pada grup WA di wilayah masing-masing. Informasi berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kantin online. Dalam rangka memberdayakan ekonomi jemaat, majelis jemaat menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman hasil usaha milik jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA di wilayah masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama saling menopang dan menolong melalui kantin online ini.
Demikianlah informasi yang kami sampaikan kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Marilah kita akan memasuki ibadah kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama membaca Mazmur 96 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Marilah kita memujikan pujian NKB nomor 7 ayat 1, 5, dan 6. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasih setianya mempersekutukan kita dalam ikatan kudus sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ada beserta dengan saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya menyapa untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu ada di dalam perlindungan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga izinkan saya untuk menyapa seluruh masyarakat Kota Kediri maupun juga setiap orang yang mengikuti ibadah online GKI Kediri hari ini. Apa kabar? Semoga setiap kita ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita adalah lahan yang terus-menerus digarap oleh Tuhan. Ia menaburkan benih-benih kehidupan yang membuat kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Maka bukalah hati, bukalah pikiran kita, supaya terus diisi melalui firman Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Supaya kita tahu kemana kita harus melangkah, untuk apa kita hidup, dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini.
tujuannya satu, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita pujikan bersama PKJ 226. Adalah seorang menaburkan benih. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami manusia yang lemah, tak pernah lepas dari dosa, dan seringkali kami jatuh di dalam kegagalan maupun kesalahan. Karena itulah kami tak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sajalah kami diselamatkan. Dosa-dosa kami diampuni dan kami diberikan jaminan kehidupan kekal hanya oleh kasih karunia Allah di dalam iman kami kepada Kristus Yesus. Kalau saat ini kami bersama mengaku dosa-dosa kami menyesali apa yang sudah kami lakukan. Tapi sekaligus kami mau berkomitmen untuk memperbaharui kehidupan kami menjadi lebih baik. Supaya hari-hari ke depan yang kami jalani sebagai anugerah Tuhan, kami dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama. Maka Tuhan mampukanlah kami supaya kami boleh menjalani kehidupan yang bijaksana, yang benar, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karya Roh Kudus, hidup kami diubahkan. Dan oleh karya Roh Kudus, hidup kami diperbaharui hari demi hari. Sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Inilah ya Tuhan, seru doa pengakuan dosa kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia ini, yang telah memberikan pengampunan dan pengasihan atas dosa-dosa kami. Amin. NKB 137. Adakah berat beban hidupku?
Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk berdiri. Ketika kita mengaku dosa, maka berita anugerah, pengampunan, dan pengasihan Allah diberikan kepada setiap kita. Berita anugerah diambilkan dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari merayakan hidup di dalam perdamaian dengan Allah karena dosa-dosa kita diampuni, di dalam hidup, dalam perdamaian juga dengan sesama. Bagikanlah kasih Tuhan kepada sesama, damai Tuhan beserta saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, mengubahkan hidup kita menjadi baru, dan menuntun kita melalui firman-Nya yang hidup. Maka, teruslah membuka hati kita. Teruslah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan izinkanlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, agar hidup kita ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di hatiku ya Yesus, bersabdalah. Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terutama jemaat GKI Kediri. Saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus saat ini bersama-sama dengan kita. Meskipun kita terpisah dengan jarak, tapi kita disatukan di dalam kuasa, di dalam penyertaan dari Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan tetap diberitakan meskipun dalam keadaan sekarang ini. Dan biarlah firman Tuhan menguatkan kita untuk kita hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam terang ilahi. Mari kita tundukkan kepala kita, merendahkan diri kita, menyerahkan waktu ini agar firman Tuhan diberitakan dan ada hati yang digerakkan untuk terus mengikuti kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan menjaga kehidupan kami, karena Tuhan memelihara kehidupan kami, dan kiranya Tuhan setiap kami juga bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan, karena
Kehidupan adalah sebuah anugerah dan kesempatan untuk kami memberikan buah kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Oleh karena itu ya Tuhan, taburi kehidupan ini dengan firman-Mu. Karena firman ini menghidupkan kami. Firman Tuhan ini memelihara iman kami. Dan firman ini membawa kami melihat bahwa kehidupan ini bukan hanya sekedar penderitaan, bukan hanya sekedar masalah, bukan hanya sekedar urusan harian, tapi firman Tuhan ini memberitakan ada satu misi yang utama bagi setiap kami. Di tengah-tengah dunia ini, apalagi di tengah kondisi semacam ini, untuk kami menjadi pemberita, untuk kami menjadi messenger atau pembawa pesan Allah, untuk memberikan pengharapan, untuk menebarkan kasih, dan untuk membawa orang melihat satu kehidupan yang berarti di dalam Yesus Kristus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman dan mengikuti dan melaksanakan firman ini dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tanah sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara dan saya disebut berbahagia karena kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan bersedia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara, saya mau memulai pemberitaan firman Tuhan pada kali ini dengan satu kata yang mungkin sedang trending, ya, yaitu influencer. Influencer. Kalau Bapak Ibu tidak masih asing dengan kata ini, coba tanya kepada anak-anak atau mereka yang di dekat Bapak Ibu yang lebih muda usianya. Tanya kepada mereka, mungkin mereka lebih tahu kata ini. Saudara-saudara, influencer itu adalah seseorang yang memberikan pengaruh. Di dalam konteks sekarang, orang-orang yang memberikan pengaruh ini memanfaatkan media sosial, ya, baik itu dalam tayangan visual bergerak atau video, ataupun dengan foto-foto dalam media-media ya seperti yang biasa kita dengar, ya, yang biasa kita pakai. Dan di sini kita melihat bahwa saudara-saudara, para influencer itu memang tujuan mereka membuat konten-konten atau membuat produk-produk tayangan ini atau membuat produk foto-foto ini atau memberikan komen-komen itu atau disebut dengan konten-konten itu atau mention-mention itu supaya komentar apa yang menjadi hasil karya dari mereka itu ada pengikutnya. Dan influencer itu makin terkenal ketika pengikutnya makin banyak. Yang like itu makin banyak. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang banyak sekali. Kalau saudara melihat media massa, banyak influencer yang membuat pesan-pesan, komen-komen, dan tanpa disadari, mereka sedang menabur pesan yang mereka buat. Supaya apa? Apa yang ditabur kemudian dituai dengan bentuk apa? Dengan bentuk orang-orang menjadi pengikutnya. Setuju dengan komennya, setuju dengan kontennya, setuju dengan pandangan mereka. Dan mereka semakin banyak punya followers, pasti nama mereka makin terkenal. Saudara-saudara, sebenarnya firman Tuhan pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, pada hari ini, itu mengajak kita untuk menjadi influencer atau orang yang membawa pengaruh. Ini juga merupakan tantangan bagi gereja untuk gereja punya satu misi, yaitu membawa pengaruh di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah kondisi saat ini. Saudara-saudara, tema kita adalah tentang belajar dari penabur, belajar dari perumpamaan penabur ini. Kalau saudara melihat pasal-pasal berikutnya, kita menangkap semacam sebuah bukan kegelisahan, sebuah concern Tuhan Yesus, mengapa kemudian pesan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca pasal 11, maka di sana kita akan melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Dan di dalam penjara Yohanes Pembaptis itu mengutus murid-muridnya supaya menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Dia yang dijanjikan itu. Berarti waktunya memang semakin mepet, semakin mendesak. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat pasal yang ke-12, saudara melihat di sana bahwa banyak orang yang mendengarkan ajaran dan melihat mujizat. Tapi saudara-saudara, hanya mendengarkan dan melihat mujizat saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tidak ada sesuatu yang secara dramatis dan secara total berubah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya senang mendengar sesuatu yang mungkin sensasional atau melihat sesuatu yang fenomenal. Tetapi mereka hanya fan-nya Tuhan Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Bahkan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat pasal-pasal setelahnya, ada semacam challenge yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang menegaskan bahwa apa? Ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat di tengah-tengah orang yang kerasukan, challenge-nya dari orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan begini, bahwa Tuhan Yesus melakukan itu, bisa menengking setan itu
itu karena kuasanya Beelzebul. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Ini ada tantangan, ada challenge dari pihak orang Farisi dan ahli Taurat yang menegaskan bahwa apakah dia melakukan kuasa ini bukan dari Allah tapi dari kuasa Beelzebul. Ini challenge saudara-saudara. Maka dari konteks itu Tuhan Yesus menegaskan dengan perumpamaan penabur ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saudara-saudara, bahwa dia adalah penabur yang memberitakan firman itu, yang menaburkan firman kerajaan Allah itu. Dia sungguh-sungguh seorang penabur yang membawa firman kebenaran itu dan ditaburkan kepada orang-orang yang mendengarkan saat itu. Ini sekaligus merupakan konfirmasi pribadi Tuhan Yesus, bahwa apa yang disampaikan, apa yang diberitakan, sungguh-sungguh dari Tuhan. Ini sesuatu hal yang penting, saudara-saudara, di dalam sebuah proses kehidupan Tuhan Yesus. Apalagi setelah ini ada makin banyak challenge dari pihak luar yang mempertanyakan tentang ajaran Tuhan Yesus, yang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan Yesus, yang mempertanyakan tentang siapa Tuhan Yesus. Maka pasal 13 ini sangat penting di dalam sebuah kerangka besar Matius. Apalagi dia ingin menegaskan, akulah sang penabur itu yang menaburkan firman Tuhan di dalam kehidupan orang-orang saat itu. Saudara-saudara, yang menarik, kalau saudara melihat perumpamaan ini dari ayat 1 sampai 8, Yesus memberitakan tentang perumpamaannya. Mengapa dengan perumpamaan? Saudara-saudara, perumpamaan ini bukan alegoris. Perumpamaan ini adalah sebuah cara Tuhan Yesus menyampaikan, dan perumpamaan biasanya tidak berarti ganda, tapi artinya satu, tunggal, dan praktis sebenarnya. Orang mendengarkan perumpamaan pertama supaya orang tertarik dan mudah ingat, saudara-saudara. Betul ya? Saudara-saudara, kalau dengar khotbah pulang dari kebaktian, apa sih yang diingat? Apa? Ayat firman Tuhannya? Wah, luar biasa kalau itu. Apa yang diingat? Wajah pengkhotbahnya. Mungkin ada yang seperti itu. Apa yang diingat? Apa yang diingat ya? Tapi umumnya orang mengingat ilustrasinya. Apalagi kalau pengkhotbahnya tuh lucu. Ya, lucu, wah. Lucunya itu yang diingat, ya. Apa khotbahnya hari ini? Wah, pokoknya pendetanya lucu, gitu ya, betul? Nah, saudara-saudara, banyak kan orang mengingat ilustrasi. Kenapa? Ilustrasi itu memudahkan orang mengerti maksud yang sesungguhnya. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan supaya orang itu mengerti, bukan tambah bingung, saudara-saudara, tapi mengerti secara praktis. Karena pada saat itu orang yang mendengarkan adalah orang-orang yang juga praktis, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini supaya mereka mengerti. Apalagi perumpamaan yang Tuhan pakai adalah perumpamaan yang mereka juga tahu. Ini merupakan hal yang dilakukan sehari-hari oleh kebanyakan mereka, yaitu menanam, menuai, menabur, dan menuai. Ini sesuatu yang mereka tahu. Ini praktis sekali, ya, saudara-saudara. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus adalah supaya orang-orang itu belajar lebih dalam. Dengan perumpamaan ini, walaupun praktis, dan kemudian diingat, mereka supaya mendalami makna selanjutnya. Maka, ya, Tuhan Yesus kemudian memisahkan, Pantius memisahkan. Artinya di ayat yang ke-18 sampai 23. Ada jeda dulu, satu semacam beberapa ayat, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan ayat 18 sampai 23. Ini saudara-saudara ingin menegaskan bagi mereka yang ingin mengerti lebih dalam. Mari kita menggali artinya, gitu maksudnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus pada pagi hari ini, pada hari ini mengajar tentang perumpamaan supaya Anda dan saya mengerti lebih praktis. Dan ketika kita mengerti lebih praktis, tentunya kita tidak berhenti dari pengertian saja, dari dalam pengertian saja. Tapi ada satu getaran dan gerakan hati kita untuk kita sadar, menghayati, dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita. Kalau lihat ayat 18 sampai 23,
ini sesuatu yang sangat umum yang saudara dan saya mengerti. Ada 4 respon orang dalam menerima firman Tuhan. Sekali lagi ya, penabur itu Yesus, anak manusia itu. Benih itu yang ditaburkan adalah firman Tuhan, betul. Penaburnya Tuhan Yesus, benihnya firman Tuhan, dan pertanyaannya kemudian, apa sikap hati orang yang menerima benih firman Tuhan ini yang ditabur oleh Tuhan Yesus? Di dalam ayat 18-23 ada 4 jenis orang yang dikategorikan sesuai dengan sikap mereka dalam menerima firman Tuhan ini. Mari kita lihat sama-sama ya. Ada 4 jenis orang. Yang pertama, itu ayat 19. Ya, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini tipe orang pertama. Tipe orang pertama itu ya mendengar, saudara-saudara. Tapi di sini dituliskan tidak mengerti. Tidak mengerti ini bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia belum mengerti. Kemungkinan kedua memang dia tidak mau mengerti. Atau mungkin saja yang ketiga, dia mengerti tapi salah mengerti. Karena pengertiannya sesuai dengan apa? Dengan maunya dia sendiri. Ini 3 kemungkinan nih. Saudara-saudara, tetapi apapun kemungkinan 3 kemungkinan itu, maksudnya adalah pada akhirnya walaupun dia mendengar, dia memang tidak mengerti. Baik dia tidak mau mengerti, atau dia belum mengerti, atau dia dengan persepsinya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dia mengerti dengan caranya mengerti, akhirnya salah mengerti. Nah saudara-saudara sekalian, ujung-ujungnya dia memang tidak mengerti. Kalau orang belum mengerti, jangan berhenti sampai di sana. Ya sudah, saya belum mengerti, ya sudah. Kalau gitu saya tidak mau mengerti. Jangan seperti itu saudara-saudara. Kalau engkau belum mengerti, ayo kita mendalami lebih dalam untuk mengerti. Itu maksudnya. Tapi orang ini walaupun belum mengerti, tapi memang dia tidak mau mengerti. Ujung-ujungnya memang dia tidak mau mengerti, walaupun dia belum mengerti. Ada orang belum mengerti saudara-saudara, tapi kemudian dia mau mengerti. Dengan kerendahan hati, dia mau belajar. Itu lain. Ini orang belum mengerti, tapi akhirnya dia tidak mau mengerti. Nah saudara-saudara, orang semacam ini menjadikan benih itu mubazir. Mubazir kenapa? Seperti di jalan ya, saudara-saudara pada saat itu kalau saudara ke TKP, tempat kejadian perkara, kemungkinan besar itu di Kapernaum. Kapernaum adalah satu tempat di pinggir danau. Di sana ada satu sinagoge dan ada rumah yang dipercaya sebagai rumah keluarga Petrus. Nah, Tuhan Yesus keluar dari rumah itu dan ke pinggir danau. Di Kapernaum dekat sekali dengan danau. Tidak jauh saudara-saudara, paling cuma 20 meter. Ya, antara sinagoge, antara rumah Petrus dengan danau itu sendiri. Dan saudara kalau lihat di sana ada hamparan, ya, ladang-ladang gandum. Nah, ladang-ladang gandum ini ada petak-petaknya saudara. Di tengah-tengah petak itu ada jalan. Ya, ada jalan yang memisahkan antara satu petak dengan petak yang lain. Nah, saudara-saudara, ketika penabur itu menaburkan, ada yang jatuh di jalan-jalan itu, ya. Nah, biasanya kalau tidak ke tanah, ya, di jalan itu, itulah tempat di mana burung-burung itu, karena di danau itu, di Danau Galilea itu banyak burung-burung saudara-saudara. Katanya ada 5 jenis burung yang yang bebas di sana ya, dan banyak sekali. Maka saya menduga bahwa burung-burung ini sudah punya pola menunggu itu ya, benih yang di jalan itu yang menunggu ya. Waktu mereka itu melihat ada benih yang langsung di jalan, itu bagian mereka langsung mereka ambil. Nah saudara-saudara, ini jadi mubazir. Mubazirnya apa? Akhir benih itu tidak jatuh ke tanah. Saudara, memang saya tidak mau memaksa saudara untuk mengerti. Para penatua juga tidak punya hak untuk memaksa
untuk Anda juga mengerti firman Tuhan. Tetapi saya menghimbau, kita, termasuk saya, harus memaksa diri kita untuk mengerti. Di dalam diri kita harus ada kekuatan atau ada satu desakan untuk kita memaksa diri kita untuk mengerti. Kalau nggak gitu, kita tidak akan pernah belajar, saudara-saudara. Maka hal yang penting yang pertama, kalau saudara belum mengerti, jangan berhenti di sana. Terus kemudian apa? Ya kemudian ya sudah, saya nggak mengerti, ya sudah. Jangan, saudara-saudara. Kalau engkau belum mengerti, mari kita memaksa diri kita untuk belajar yang baik, ya, bukan memaksa diri kita yang tidak baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini tipe yang pertama. Dan janganlah jadi tipe yang pertama. Katakan kepada kiri kanan saudara, di tempat saudara masing-masing, jangan jadi tipe yang pertama ya, gitu. Jangan jadi tipe yang pertama ya. Nah. Tipe yang kedua, ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, tipe kedua ini, saudara-saudara, orang yang luar biasa loh sebenarnya. Luar biasa kenapa? Menerima, mengerti, hatinya gembira. Waduh, ini bukan orang yang main-main ya. Dia kalau datang kebaktian tentunya dia dengan satu semangat untuk mengerti. Dan hatinya gembira mendengar firman. Bukan begini saudara-saudara kalau dengar firman. Nah, saya kalau di depan mimbar ya, melihat jemaat, kalau mendengarkan firman seperti itu, ngangguknya pelan, mengangguk ke bawah pelan, tapi naiknya ke atas cepat, itu berarti orang ini sedang ngantuk betul. Ya. Pelan, tapi naiknya cepat, ya. Itu berarti orang ini sedang ngantuk. Tipe orang kedua ini tidak seperti itu, saudara-saudara. Dia mendengar dengan gembira, ya. Dia ngerti loh, dan dia gembira, ada sukacita. Tapi saudara-saudara, di dalam kehidupan berikutnya, ketika ada apa nih disebutkan sini, ada penderitaan, ya. Ada penindasan, penganiayaan, segeralah orang itu meninggalkan kebenaran firman. Karena apa? Dia melihat, Tuhan, ini kan kebenaran hanya di gereja. Saya ini kalau di bisnis saya, di pekerjaan saya, di kehidupan saya nggak berlaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu terlalu idealis, tidak praktis, tidak realistis. Itu hanya ada di dalam gereja. Di luar gereja lain caranya, lain nilainya, lain ini. Saudara-saudara, ada orang yang berpikir demikian loh. Maka saudara, tidak lama itu. Tidak lama dia mendengar, bersukacita, bergembira. Tapi dia tidak melaksanakan firman kebenaran ini di dalam kehidupannya. Kemudian apa? Dia meninggalkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, jadi murtad. Tidak ada akarnya, saudara-saudara. Ini penting sekali. Apa yang kau dengar, apa yang kau terima dengan gembira, harusnya itu menjadi akar kuat di dalam hidupmu. Hidupmu menjadi kuat. Kenapa banyak orang tidak kuat, saudara-saudara? Karena apa? Ada dualisme dalam kehidupan kekristenannya. Di gereja luar biasa dia mendengarkan, orang tahu dia rajin PA, orang tahu dia rajin belajar, tapi saudara, dia tidak pernah menerapkan dalam kehidupan. Tidak ada akar yang kuat. Akhirnya gampang saudara-saudara diombang-ambingkan. Gampang diseret oleh hal-hal duniawi. Gampang kemudian tergoda oleh hal-hal yang mungkin menyenangkan hati saja, yang menyenangkan kedagingan saja, tapi tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, jangan jadi tipe orang kedua. Katakan kepada kiri kanan saudara, jangan jadi tipe kedua ya. Bagaimana caranya tidak menjadi tipe orang kedua? Saudara-saudara, terima firman Tuhan dengan hati yang gembira. Mari kita dalam pimpinan Tuhan melakukan kebenaran ini. Dimanapun kita berada dalam usahamu,
dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pribadimu, karena engkau akan berakar kuat, menjadi pohon yang kuat, dan engkau akan bertahan apapun keadaannya. Yang ketiga, saudara-saudara, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga dia tidak berbuah. Ini dia nih menarik. Pak, ini orang sudah menerima nih. Mungkin saja dia menerima juga dengan gembira walaupun tidak dicatat sini. Lalu ada kekhawatiran, tipu daya, ya, dalam bentuk apa? Kekayaan yang menghimpit. Katakan firman Tuhan, menghimpit, ya, firman Tuhan, mendesak firman Tuhan itu. Apa maksudnya, saudara-saudara, tipe yang ketiga ini? Ya, tipe orang ketiga ini, saudara-saudara, dia ini sudah berakar nih. Ya, sudah berakar. Nah, dikatakan begini, ini sudah berakar, sudah bertumbuh, tapi ketika dia bertumbuh ada semak duri. Ya, dikatakan begini, ketika dia bertumbuh, sudah bertumbuh, berakar, ada semak duri. Dan semak duri itu menghimpit sehingga dia tidak berbuah, tidak menghasilkan bulir-bulir yang bagus. Nah, saudara-saudara, memang kita harus berakar, betul. Berakar dengan cara apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan musiman. Jangan hanya satu kali. Wayai Paskah, waduh rajin ya. Bakti sosial ya. Wayai Natal, rajin datang ke gereja ya, dan sebagainya ya. Tapi setelah itu kapal selamnya nyelam lagi, nggak muncul-muncul. Baru Paskah dan Natal nongol lagi. Ini kan on off, kan gitu sekarang ada istilah on off. Imannya itu bukan hanya on site tapi online, ya kan gitu, nongol enggak, ya, nongol sekali enggaknya banyak gitu. Itu kayak lampu Natal, saudara-saudara, nyala mati, nyala mati, mati nggak nyala-nyala. Itulah kehidupan kekristenan loh kebanyakan, saudara-saudara. Tidak konsisten, tidak setia. Dia berakar. Tapi apa, saudara? Ketika dia bertumbuh kena himpitan, dikatakan di sini semak duri. Ada banyak apa? Ada banyak kekhawatiran. Akhirnya coba menghimpit dan jadi tidak berbuah. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Kehidupan orang Kristen itu bukan hanya benih yang ditaburkan. Ya, bagus. Yang kedua harus berakar kuat. Bagus. Yang ketiga bertumbuh. Bagus. Yang kemudian apa? Berbuah. Bagus. Itu berarti Tuhan Yesus menginginkan kehidupan kita berbuah. Bukan hanya kita nikmati sendiri, bukan hanya berakar, rajin berdoa, baca firman Tuhan. Bukan hanya itu. Itu bagus. Tapi kehidupan kita menghasilkan buah. Maka saudara-saudara, GKI itu kan terus-menerus menghimbau untuk kita menjaga kehidupan, memelihara kehidupan. Mengapa sih kita tidak segera kebaktian on-site? Karena kita sedang memelihara kehidupan. Kita sedang menjaga kehidupan. Tetapi jangan lupa, bukan hanya kita ingin menjaga kehidupan agar kita tetap hanya hidup, atau kita mempertahankan kehidupan kita. Kita ini bukan bicara tentang bagaimana kita survive, bukan. Tapi saudara-saudara, kehidupan yang kita jaga ini adalah kehidupan yang kemudian menghasilkan buah kemuliaan. Ini penting. Yang menjaga kehidupan penting. Tapi hal yang penting yang lain adalah kehidupan yang kita jaga itu menghasilkan buah kehidupan atau buah kemuliaan. Nggak berhenti sampai menjaga kehidupan saja. Tapi bagaimana kehidupan kita menghasilkan buah kemuliaan. Saudara-saudara, jangan jadi tipe orang yang ketiga. Ya, menyimpan di dalam hati tok. Ya, melakukan kehidupan satu kali. Tapi marilah terus menerus. Dan karena terus menerus itu, maka buah akan dihasilkan secara konsisten. Apalagi saudara-saudara di tengah-tengah kondisi saat ini. Buah kebenaran, buah kebaikan, sekecil apapun melalui kehidupanmu, itu sangat berarti memberikan pengharapan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan diberitakan. Ini tipe yang ketiga.
Dengarlah, renungkanlah, simpan dalam hati, lakukan dalam kehidupan ini, dan terus menerus. Dan kehidupanmu pasti akan menghasilkan buah. Keluargamu pasti akan menghasilkan buah. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan pasti menyertaimu. Ya, maka jadilah tipe orang yang keempat. Ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada 100 kali lipat. Ada 60 kali lipat. Dan ada yang 30 kali lipat. Wah, ini kalau bicara tentang kita ini, bisnisnya tuh untung 100%, ya. Bisnisnya untung 30%, bisnisnya untung 50%. Pak, gimana nih sekarang nih? Usaha saya bukan hanya drop sampai 30%, malah saya minus. Minus berapa, Pak? Minus 50%. Banyak saudara-saudara orang sedang mengalami itu. Tapi yang luar biasa, apapun keadaannya, apapun situasinya, saudara-saudara, Tuhan tetap menabur. Ini yang luar biasa. Apapun kondisi hati manusia, siap atau tidak siap, Tuhan tetap menabur. Ya, Tuhan tetap menabur. Walaupun responnya berbeda-beda, tapi firman Tuhan tetap ditabur. Maka jadilah tipe yang keempat ini. Tipe yang keempat ini dia mendengar, mengerti. Dan juga karena itu dia berbuah. Ya. Dan berbuahnya mungkin ada yang banyak. Mungkin berbuahnya ada yang tidak banyak seperti orang lain. Masing-masing kita punya kapasitas yang Tuhan berikan. Jangan kecil hati. Meskipun buahmu mungkin tidak sebesar orang lain, tidak sebanyak orang lain, jangan kecil hati. Tetapi buah yang kecil itu kalau berkualitas, oh saudara-saudara, pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, apa yang saudara saat ini miliki di dalam keluarga saudara? Mungkin hanya kecil, perhatian kepada orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Rekan di kantormu atau teman di gerejamu yang saat ini sedang susah. Mungkin bentuk buahmu adalah buah perhatian. Mendoakan dia. Menguatkan dia. Dan dia bisa bercerita kepadamu. Banyak orang stres sekarang, orang tertekan. Orang sudah tidak punya harapan. Sudah tidak tahu lagi bagaimana esok itu akan berjalan. Menjalani hidup ini. Tapi perhatianmu mungkin saudara yang kecil itu memberikan pengharapan yang luar biasa. Ingat saudara-saudara, sekecil apapun kasihmu, di dalam kuasa Allah yang besar, itu akan memberikan pengharapan. Mungkin saja kebaikanmu atau buah kebaikanmu yang kecil itu adalah satu-satunya kebaikan yang diharapkan oleh orang yang sedang putus asa. Untuk membangkitkan kehidupan dan memberikan dia semangat. Dan dia kemudian mengatakan begini, Tuhan, Engkau memang ada. Saudara-saudara, mari kita tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan menjadi pribadi pengikut Kristus dan gereja yang dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya menjadi penabur yang menaburkan benih. Tetapi kita juga menjadi benih itu sendiri. Ya, benih itu sendiri. Yang apa? Berakar dalam hidup kita. Firman itu berakar, bertumbuh, apapun keadaannya, dan kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya saudara-saudara terus diberkati. Firman Tuhan terus ditaburkan. Engkau mendengar, engkau bersukacita menerimanya. Engkau kembali ke tempat kehidupanmu dan bertumbuh, berakar, dan terus menerus. Dan buah dihasilkan. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Karena apapun keadaan kami saat ini, firman Tuhan tetap diberitakan. Hari ini, kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang tetap menabur firman-Mu, firman kerajaan sorga itu, firman kehidupan itu. Kiranya Tuhan kami mengambil keputusan
untuk menjadi orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, bersuka cita, terus bertumbuh, dan kemudian berbuah, terus menerus, demi kemuliaan nama Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami mendapatkan berkat-Nya. Tuhan, kami ini manusia yang lemah. Di tengah-tengah kondisi ini, kami juga sering khawatir. Kami juga takut. Tapi kami percaya, Engkau Allah yang akan menolong kami, supaya firman itu tetap bertumbuh, melalui komunitas, melalui persekutuan. Tapi juga Tuhan, tolonglah kami, untuk kami dengan sengaja mendorong diri kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Ya Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih boleh kami jalani. Kami menyambut anugerah Tuhan melalui kehidupan kami, dan biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka firman-Mu yang terus menolong kami supaya kami tahu apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, di dalam syafaat kami mengingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus juga kami mengingat untuk kota dan Kabupaten Kediri. Di tengah krisis atau pandemi COVID-19, kami memohon bersama hikmat Tuhan Engkau berikan kepada para pemimpin, pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, Presiden Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya, Wali Kota Kediri dan juga Bupati Kediri. Merekalah yang saat ini sedang memimpin dan menjabat. Engkau berkati, sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil dalam upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini mendatangkan kebaikan, kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin mereka, supaya segala upaya yang dilakukan bersama ini tidak sia-sia, melainkan tangan Tuhan terulur untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Terlebih juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami, kebijaksanaan kepada kami sebagai rakyat Indonesia. Biarlah kami juga mau bersama dengan pemerintah menaati segala himbauan dan peraturan yang ada, dan kami mau melakukan dan berjuang bersama dengan pemerintah agar pandemi COVID-19 ini bisa ditanggulangi dan kami boleh melalui krisis yang ada bersama-sama karena Tuhan juga menolong kami. Kami juga hendak mengingat di dalam syafaat kami untuk gereja GKI Kediri dan gereja-gereja lain yang ada di dunia ini. Tuhan, pakailah kami sebagai gereja supaya kami boleh menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini melalui setiap karya pelayanan yang kami lakukan, agar nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui setiap pelayanan kami, baik itu jemaat maupun masyarakat, boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, karena melalui gereja cinta dan kasih Tuhan nyata di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Maka berkatilah ya Tuhan para pemimpin gereja-gereja di dunia ini, supaya kami
boleh melanjutkan dan mengerjakan karya dan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Kami mengingat secara khusus untuk jemaat kami GKI Kediri yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Secara khusus kami mau berdoa untuk Mak Gim pasca jatuh dan mengalami kelemahan tubuh pada bagian kaki. Kami juga berdoa untuk Mbak Reni pasca pemulihan setelah operasi. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Elizabeth di dalam masa pemulihannya, untuk Saudara Andreas di dalam masa perawatan, dan untuk setiap jemaat yang kami sebutkan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan tolong mereka, berkati di dalam masa pemulihan, dan kiranya kasih-Mu yang boleh terus memberikan kekuatan, topangan, dan penghiburan kepada mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Demikian juga kami berdoa untuk para lansia. Tuhan teruslah pelihara kehidupan mereka, berikan kesehatan, kekuatan kepada opa dan juga oma. Ketika Tuhan menganugerahkan umur yang panjang, kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan terus memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sepekan ini berulang tahun. Engkau berkati di dalam pertambahan usia, kiranya cinta kasih Tuhan yang akan terus hadir dan menyertai di dalam perjalanan kehidupan mereka di hari-hari ke depan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Secara khusus pada bidang ekonomi maupun juga pendidikan. Kami percaya bahwa apa yang terjadi hari ini ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu biarlah setiap kami yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan ataupun mencari kebutuhan hidup kami, Engkaulah yang berkarya untuk memelihara dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Demikian juga anak-anak di segala tingkat TK sampai mahasiswa, Tuhan kiranya memberkati para pelajar ini supaya di tengah segala keterbatasan yang ada, mereka boleh tetap berjuang, tekun dalam belajar, dan hikmat Tuhan yang akan menolong para guru di dalam menyampaikan materi-materinya. Kami juga berdoa secara khusus untuk para medis, baik itu dokter, perawat, maupun setiap orang yang bekerja di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan lindungi dan jagai mereka yang rentan, agar perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang mereka. Akhirnya kami hendak mengambil waktu sejenak untuk menaikkan doa secara pribadi, mengungkapkan pergumulan kami masing-masing. Tuhan kiranya mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan seru doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya, hari-hari ke depan yang akan kami jalani di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salah satu kunci dalam hidup ini ialah bersyukur. Mensyukuri setiap anugerah, pemberian dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saat ini kita bersama akan mengungkapkan rasa syukur
melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Nats persembahan sebagai dasar diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Marilah kita iringi persembahan ini dengan nyanyian NKB nomor 132 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kami sadar ya Tuhan bahwa apa yang kami berikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi inilah yang dapat kami lakukan pada saat ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau memberkati, melayakkan pemberian ini ya Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sehingga menjadi berkenan dan layak di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur kalau Tuhan menuntun siapa orang-orang yang telah Engkau tempatkan untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Baik majelis, komisi maupun para panitia, biarlah kesemuanya ini berkenan kepadamu di dalam melaksanakan pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai murid Kristus tidak cukup hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Melainkan kita juga diutus untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Yang membawa kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan kabar keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah setiap kita mau untuk dipakai Tuhan, membawa terang kasih Tuhan kepada orang-orang yang saat ini ada di dalam kegelapan. Pakailah aku menjadi jalan berkat-Mu. Kita pujikan bersama di jalan hidup yang lebar sempit. Pakailah
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai, tetapi lanjutkanlah kehidupan kita juga sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah menyambut berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, bahkan pergumulan kehidupan kita. Tuhan melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat, yang buruk, dari segala macam mara bahaya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjalani kehidupan sehari-hari di dalam penyertaan dan hikmat Tuhan. Dari kini terus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekarang mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Dan perlu kami ingatkan kembali bahwa ibadah di gereja, ibadah on-site yang sudah direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus yang akan datang, marilah kita bersabar karena kita yakin bahwa penundaan waktu yang ditetapkan oleh majelis ini bukan karena keinginan daging, tetapi karena keputusan ini diambil dengan penyertaan keyakinan bahwa ini disertai oleh Tuhan. Marilah kita serahkan semua rencana kita ini di dalam Tuhan sehingga ibadah kita pada bulan Agustus dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu diharapkan tetap menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan sehingga semuanya baik-baik di dalam Tuhan. Demikian, selamat hari Minggu.